Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada dari kelas TI 20C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi komunikasi point to point. Yang pertama, di sini ada konsep paralel, yang kedua arsitektur paralel, yang ketiga PVM dan MPI. Yang pertama, konsep komputasi paralel processing. Parallel processing adalah kemampuan menjalankan tugas atau aplikasi lebih dari satu aplikasi dan dijalankan secara bersamaan pada sebuah komputer. Secara umum, ini adalah sebuah teknik di mana sebuah masalah dibagi dalam beberapa masalah kecil untuk mempercepat proses penyelesaian masalah. Selanjutnya, terdapat dua hukum yang berlaku dalam sebuah parallel processing. Yang pertama, hukum Amdahl, yang kedua, hukum Gustafsson. Hukum Amdahl berpendapat peningkatan kecepatan secara paralel akan menjadi linear, melipat gandakan kemampuan proses sebuah komputer dan mengurangi seluruh dari waktu proses yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Selanjutnya ada hukum Gustafsson. Pendapat yang dikemukakan Gustafsson hampir sama dengan Amdahl, tetapi dalam pemikiran Gustafsson, sebuah komputasi paralel berjalan dengan menggunakan dua atau lebih mesin untuk mempercepat penyelesaian masalah dengan memperhatikan faktor eksternal seperti kemampuan mesin dan kecepatan proses tiap-tiap mesin yang digunakan. Selanjutnya, distribusi paralel computing. Gambar di samping merupakan contoh sebuah komputasi paralel, di mana pada gambar di samping terdapat sebuah masalah. Dari masalah tersebut dibagi lagi menjadi beberapa bagian agar sebuah masalah dapat dengan cepat diatasi. Ini gambarnya. Selanjutnya ada tujuan utama dari parallel processing. Tujuan utama dari komputasi paralel adalah meningkatkan kinerja komputer dalam menyelesaikan berbagai masalah. Dengan membagi sebuah masalah besar ke dalam beberapa masalah kecil, membuat kinerja menjadi cepat. Selanjutnya, ada arsitektur paralel. Terbagi menjadi 4. Ada SSID, Single Instruction, Single Data Stream. Kedua, ada SIMD, Single Instruction, Single Multi Data Stream. Yang ketiga, MISD, Multiple Instruction, Single Data Stream. Yang keempat, ada MED, Multiple Instruction, Multiple Data Stream. Pertama, SSID, Single Instruction, Single Data Stream. Semua instruksi dikerjakan terurut satu demi satu. Pada umumnya, komputer terdiri atas satu buah pemroses single processor. Komputer ini memiliki hanya satu prosesor dan satu instruksi yang dieksekusi secara serial. Contohnya, komputer yang menggunakan mode SSID adalah Univac 1, IBM 360, CDC 7600, Cray 1, dan PDP 1. Selanjutnya ada SIMD, Single Instruction Single Multi Data Stream. Terdapat lebih dari satu elemen pemrosesan yang dikendalikan oleh sebuah unit pengendali yang sama. Komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor, tetapi hanya mengeksekusi satu instruksi secara paralel pada data yang berbeda pada level look step. Beberapa contoh diantaranya MASPAR, CM2, dan GPU. Selanjutnya ada MISD. Memiliki N unit pemroses yang masing-masing menerima dan mengoperasikan instruksi yang berbeda terhadap aliran data yang sama. Dan terakhir ada MMAD. Murni terdapat interaksi di antara N proses bersifat tightly coupled jika tingkat interaksi antara pemroses tinggi dan loosely coupled jika tingkat interaksi antara pemroses rendah. Komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor dan mengeksekusi lebih dari satu instruksi secara paralel. Tipe komputer ini yang paling banyak digunakan untuk membangun komputer paralel. Bahkan banyak superkomputer yang menerapkan arsitektur ini. Beberapa komputer yang menggunakan model MIMD adalah IBM, AMD, Operaton, HP atau Compaq Alpha Server.
Selanjutnya ada PVM dan MPI. Kompetensi paralel. Pada kompetensi paralel membutuhkan 3 bagian, antaranya 1 algoritma, kedua bahasa pemrograman, ketiga compiler. Bahasa yang digunakan pada program paralel adalah ada 2, yaitu MVI, Machine Vision Interface, yang kedua PVM, Parallel Virtual Machine. Selanjutnya MVI, Machine Vision Interface. MVI adalah sebuah standar pemrograman yang memungkinkan program untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel. Suatu protokol yang digunakan untuk pemrograman paralel dan terdistribusi. Proses penukaran pesan atau data antar proses adalah dengan mengirimkan pesan melalui media komunikasi. Model ini juga dapat diimplementasikan pada bermacam-macam platform. Kegunaan MVI menjadikan fungsi-fungsi untuk menukar pesan, menulis kode paralel secara portable, mendapatkan performa yang tinggi dalam pemrograman paralel, menghadapi masalah yang melibatkan hubungan data irregular atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel. Selanjutnya ada pengertian PVM. Perangkat lunak yang memungkinkan sekumpulan komputer yang heterogeni terlihat seperti sistem komputer paralel dan dapat digunakan sebagai sebuah sumber daya komputasi yang koheren. Istilah virtual machine mengacu pada konfigurasi komputer dengan memori terbesar. Sedangkan istilah host ditunjukkan untuk komputer yang merupakan anggota dari virtual machine. Itu host dapat terdiri dari komputer yang berbeda-beda dan terpisah lokasinya secara fisik. Selanjutnya, komponen PVM. 1. PVM Daemon. Daemon dari PVM atau disebut PVM Daemon PVM-MD merupakan semacam program yang dijalankan di belakang dan biasanya menangani program dari klien. Komponen ini berada pada setiap komputer yang terhubung dalam virtual machine. PVM berguna untuk membentuk konfigurasi host dalam VPN, mengkoordinir komunikasi antara host. Dan terakhir ada VPM Libraries, yaitu komponen ini berisi rutin antara muka pemakai VPM untuk melakukan pengiriman pesan, pembuatan proses, koordinasi proses, dan modifikasi virtual machine. Pustaka VM ini memungkinkan adanya interaksi antara tes yang bisa dilakukan dengan menggunakan adanya interaksi packing dan unpacking pesan. Mungkin hanya cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.